Magi tomatot tadi dulu, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa ia tu sampajangi angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia tu sampajangi angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap saupa kada araparabah. Niga misangi alena ya misangi punna. Kan begitu. Karena wapi ampusi kumapalatu basirun alemu made mu guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu yang dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama kita memberikan pemahaman bahwa Allah itu tidak bertempat. Ini. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterruno gang kama iya. Maka dia Nabi Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengatakan, kumpulkan semua kekuatanmu. Jadi malaikat Jibril itu, Pak, punya 360 sayap. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat, dia kibaskan, itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Dimipan nina na papiran akapitu na ceneri. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad, batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru, Pak. Padahal yang dimasuk ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam pajalalo ki. Iya ku iya roleangnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia pada salah anak kosong pajak dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangi ulun napakasiwengi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Yaitu sampajangi pak bukana sinina decenge. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo. Ya ku nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi, kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya ko masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya.
Makanya mau puasa nolo, masaka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabarin tak buka manang itu mancidece. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur, tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak, wasa sampajang yang pamulangi peresa, magi tahu matewe kene li kesempatan rewa, kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah, ada uangmu masuk ke pondok, semen 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat, tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cija mimu pasu letuk kamalinu mululung amat teru. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup, makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak, kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau tahu mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa aja? 85.000. Itu anak belajar. Orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok emak kadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komik kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak ada yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kanak tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemo kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya, jelas itu Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa gina baca Quran ko mati, na guru na maka dah dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tetap pertama, kecuali ceki yang ngaji yang ko mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja na mega pakutana tamaga no anda tanay bawan nih. Pembina na maka di moga yuli mengaji tomate teh nak kada dia nasu mengaji tomate aja memang. Nah, kan begitu. Kalau kita di NU, kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini, jangan kalau akidahnya keliru. Itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU.
Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Ini. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro. Kemudian ada yang dari Aceh. Tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini, Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, Kiai As'ad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi, Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu sudah di puncak kewalian. Benderanya guru Saada itu sudah di waliyah. Kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya kalau mau tinggi derajatnya, nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Kan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Makanya kuburan para wali ini datangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Lesbumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami apa pure Pak Buti pure Pak Bayi aja lalu mulai saya aja mau ini yang bahaya. Kami biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur, Bu, datang malam Jumat jam 12 malam. Ya. Atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama ka, itu jadi masalah. Itu namanya tawassul. Makanya kita datang, doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put tali toka kasih barakah pada barakah angkai telingnya tau pandritai. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal Nabi, bukan siratal Rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa Pak. Mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na di mak bola mako akan jana. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Kan begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tahu madecing anak-anak apa na beta, apa deni lo doang ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan.
anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, darahku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya ko milodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapa sogi bali bolaku po. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega 100 ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa buye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namode sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, enggak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodo aku masumbang, ya kau dia tak sumbang makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Nggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi ki, karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pangeli pamulamu, titip sama Allah baru berdoa. Puang tapancaji wiya papasempo dalle patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay napi Pak Biri. Napa maka dato liupake moje mula balu ena di umah deceng. Salah-salang nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipu imam baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada yang mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya?
Tidak musyrik, karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya maka ditolak bala. Pu imam suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Tidak negara pagalungnya makokoi. Ang kemana nih rupana pasompero, ang kemana nih rupana. Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodongan nih. Hilang itu tolak balanya. Coba kere. Magai. Meloy no galunge orang kaya. Mau panen orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas nama buah tahu ya kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanya mana to sugi hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomato tariolo saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa ia tu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia tu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap saupa kada araparabah. Niga misangi alena yang misangi punna. Kan begitu. Karena wapi ampusi ku mapalatu basirun alemu made mu guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia, salat Nur Muhammad, salat adalah Ahmad, salat adalah diri kita, salat adalah Nur Muhammad. Kan itu yang dibahas masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya kenri nalolongan ngero begini, iero sampajange Ahmad, iero mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale pula kompa unsurna anginge maridi, unsurna apie macalla, unsurna wae mapute, unsurna tanah mabolong. Ia ko tatongi sipakna apie alipu ilambana. Ia ko rokoi sipakna anginge maridi, hurufuna hurufu ha. Ia ko sujui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk, makanya Ahmad. Jadi ya tu watakkalemu pulukumati Ahmad. Yana tu nakla li kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nur Muhammad. Itu tuh. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18, 1 dan 81. Kalau 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan napuange malapala riwatakkalemu Ahmad masampaja Muhammad tatungan. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil.
Puluk komana miro, nala tau pandrite dia bahas itu. Yana tu makada dega aga sewa dena puluk nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tadi aku Muhammad, dega aga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak dia ko makanja isam pajan na tawe na makanja si kiri na de tu nakan naila sama kaleliang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan ambil makanan itu cium bacakan salawat baru atau kangiati maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko mosi di mancaji Pak Bura. Yana tu nak kada alai Pak Bura kung kagaga memuandre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Mapunco mi bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alai Pak Burah. Terima kori umi di makan ayah sang alai Pak Burah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Yana tu nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Iya tuh sampajange bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunat taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunat hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara bil sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Stres malaikat itu. Aso sini milo sepeda, Selasa milo motor, Rabu milo auto. Makanya malaikat dia pergi lapor ya. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabud 40 yauman mania. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam.
Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan kak sepeda, mau ki ke kantor mak belikan kak sepeda, rewa ki boleh kantor mak ada belikan sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan kak sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijabah karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus, minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade pun lapor inalah simillah." Aja bawa nih. Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal, doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapala tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan lino macinang ilau nyokor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disebut sapu jagat. Karena belum ada isinya itu, makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengaganna lino macina minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana. Pak dia pakai sana tuh. Napa kosong aku puang Allah Taala doa pendek ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut sapu jagat. Jadi utan reti ya kau kata baca tu doa nadena lepang kada dia dipadi sangi sananya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sangi. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi de gai wijata illau ni wija-wija kor. Fid dunya hasanah mancaji decenyo kolino po. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipota pancaji dece itu ke surumunri. Wa qina azabannar aja pota pagi saika api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi sit di milau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.